Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing VVIP untuk tanggal 2 Oktober ya. Oke, morning briefing yang biasa, maksud saya untuk tanggal 2 Oktober dan memasuki perdagangan di bulan Oktober. Jadi, buat teman-teman yang mungkin baru ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di follow semua sosial media. Linknya saya taruh di description. Jadi teman-teman bisa update terkait market, karena kita selain di YouTube kita update banget di TikTok, sering live screening saham bareng juga, di Instagram juga aktif, dan juga di Telegram. Ya, jadi buat teman-teman yang belum kenal silahkan. Oke, tanpa membuang-buang waktu ya teman-teman ya, kita langsung aja ke pembahasan, di mana memang kalau kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, kalau kita perhatikan memang untuk IHSG kita saat ini masih berada dalam fase konsolidasi, yang mana memang udah dibahas ya minggu lalu bahwa mood market bisa break, tapi untuk validasi sulit, dan ternyata terbukti di minggu ini IHSG kita struggle. Ya, salah satunya mungkin ada faktor di mana kalau kita perhatikan nilai tukar kita juga terkoreksi ya teman-teman ya. Jadi nilai mata uang kita rupiah itu melemah gitu ya terhadap US dollar, yang mana di bawah 15.000 itu dalam beberapa waktu terakhir itu naik signifikan ya. Dalam minggu inilah gitu ya, dalam minggu terakhir di bulan September naik signifikan, dan itu juga jadi bad katalis. Oke ya. Nah, sebelum kita bahas, reminder, promo bulan September udah nggak ada. Jadi per tanggal 30 aja untuk join bareng kita, atau mau versi gratisnya juga bisa. Tonton cek link di bawah ini, terus juga atau ketik di VVIP gratis, dan juga di MNC Sekuritas. Karena kita di bulan Oktober nih, saya share aja ya teman-teman ya. Di bulan Oktober kita itu udah join ya teman-teman. Nah, di bulan Oktober kita udah join gitu. Jadi ini semuanya dalam 65 orangnya dapat gratis ya, sama jelas gitu. Tuh ya, fasilitasnya aja yang beda, karena kan gratis dan berbayar tentu kita nggak bisa samain. Salah satunya ya kalau yang VVIP ada bot, itu aja gitu ya, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau dapat kuota untuk bulan November, silahkan ya. Kenapa MNC Sekuritas? Karena pertama, trading view-nya gratis ya, bisa pakai 6 indikator dan seterusnya. Lalu juga tampilannya oke, ada trader view, ada dealer view, dan yang paling mantep sih fitur-fiturnya ya. Super order list ada if match, GTC, break order, trailing order, advance split order, dan lain-lain. Dan MNC antriannya termasuk salah satu yang paling cepat, dan itu udah terbukti, udah banyak testimonian, teman-teman bisa cek. Jadi buat yang mau open MNC silakan, kode salesnya OS8 ya. Lalu tanpa panjang lebar, jadi kemungkinan untuk market masih sama teman-teman ya. Untuk market menurut saya masih akan dalam tahap konsolidasi. Saya jujur nggak mengekspektasikan IHSG kita akan breakdown ya. Jadi saya nggak ekspektasi IHSG kita bisa turun dalam ya, tapi tetap peluang tersebut ada. Cuman mungkin lebih ke arah IHSG kita akan konsolidasi ya. Kemungkinan besar IHSG kita akan konsolidasi ya, kurang lebih IHSG kita akan konsolidasi, dan arahnya seharusnya ke atas kalau nggak ada aneh-aneh ya, atau dalam tanda kutip dia akan konsolidasi di 69 nih sampai 7000. Nah, dia akan konsolidasi di sini ya, dan ya butuh waktu lah untuk market kita bisa valid. Oke, lalu juga udah request teman-teman di Instagram ya, saya akan buka pertanyaannya di Instagram, requestan dari teman-teman. Saya akan coba bahas semua gitu ya. Bagi yang tidak terbahas, mohon maaf juga ya, mungkin nanti kita bisa next berikutnya lagi. Oke, langsung, ini udah ada beberapa pertanyaan, thank you. Pertama, ada Sido untuk long term invest. Sebenarnya Sido perusahaan yang fine aja ya, bahkan produknya pun kita juga
kita juga beli gitu ya. Saya juga pakai untuk produknya, jadi sebenarnya nggak ada problem untuk Sidonya sendiri itu sebenarnya nggak ada problem. Ya cuman memang kalau ditanya untuk long term invest, maka ketika kita dapat harga yang best price itu oke. Dan ya menurut saya ya, asal kita dapat harga yang sesuai di Sido, boleh ya, boleh banget kita untuk entry. Ya, boleh banget Gam untuk entry, boleh. Nah, best buy-nya mungkin saya rasa di bawah 500 ya, atau ya di 500 600 nih best buy yang lumayan oke gitu. Jadi saya kasih contoh, ada Aces ya. Aces perusahaan bagus kok, bagus. Tapi ketika Aces kita belinya ketinggian di 1000-an, itu jadi nggak bagus. Nah, ketika Aces dapat di harga let's say 400 500, bagus. Dan terbukti 400 500 nggak lama naik ke 800, cuan 50% lebih. Jadi bagus atau enggaknya juga kadang tergantung bagaimana kita titik entry-nya. Ya, itu untuk Sido. Untuk Goto no comment, masih belum ada katalis. Suku bunga memang sudah mulai dihentikan naik, tapi dari The Fed ada sinyal bahwa dalam beberapa bulan ke depan masih akan mau dinaikkan kembali 1 kali minimal untuk suku bunga gitu. Dan ya bukan nggak mungkin, menandakan bahwa suku bunga untuk berhenti naik ini masih sulit ya untuk dalam waktu dekat. Jadi memang katalisa belum ada, cuman memang untuk Goto dan emiten teknologi udah bottom ya, tinggal nunggu katalisnya aja. Ya, berikutnya ada BDKR. Ini konstruksi yang mana kita tahu kita juga di VVIP profit di emiten konstruksi lumayan banyak ya, teman-teman ya. Profit di emiten konstruksi kita lumayan banyak, dan ya salah satunya ada Meta, ACST dan lain sebagainya, sehingga mungkin kita cari alternatif lain ya, kayak Jekon, kayak The Geek. Nah, salah satu BDKR juga yang merupakan perusahaan di bidang konstruksi, cuman memang tipikalnya ini lebih di maintain ya. Jadi pergerakan harganya lebih smooth karena benar-benar dijaga harga atas harga bawah. Secara teknikal masih oke, akan lebih bagus kalau dia valid break ya. Mungkin kita bisa pasang alert ketika dia valid break di 565 570 dengan volume. Catat ya, karena kalau kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir volumenya itu rendah sekali. Jadi ketika dia bisa break dengan volume yang dalam tanda kutip menjanjikan, maka menurut saya boleh-boleh aja kita spekulasi entry, karena ini continuation ya. Dia buat ascending, habis itu break continuation, target ya mungkin 600 ke atas. Oke ya, so far oke. Berikutnya untuk Dian, saya rasa volumenya masih kecil banget ya. Cuman memang kalau kita tarik garis trendline, ada possibility dia mencoba break trendline minor. Dan biasanya memang emiten-emiten kayak Dian, kayak Kejen ya, dan beberapa emiten lain, ketika marketnya lagi terkoreksi, lagi sideways, terjadi rotasi sektor, memang ada kemungkinan emiten tersebut digoreng ya, emiten-emiten small cap yang digoreng, tapi gorengnya jangka pendek. Jadi mungkin bisa pasang alert aja ya. Ini kan banyak banget resistance 114 sampai 116. Nah, mungkin kalau itu bisa ditembus dengan volume ya, untuk copet harian itu masih oke ya untuk Dian, tapi validitasnya belum ya. Lalu berikutnya ada SRTG. Kemarin mencoba breakout ya di 1800 dan volumenya menarik ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam seminggu 2 minggu terakhir Saratoga ya, kita cek dulu. BTW saya lagi pilek jadi mohon maaf ya. Dan kalau kita perhatikan diakumulasi cukup baik ya gitu ya. Bahkan cost bandar ada di 1800 ke atas. Jadi memang kalau dikasih di harga yang sesuai ya, let's say di bawah 1800, ini kita boleh coba, karena posisinya Saratoga masih strong downtrend gitu ya. Tapi memang udah bottoming ya, lagi mencoba bottoming. Dan kalau bottomingnya itu valid, maka kita bisa coba swing up di sini ya, dengan ada flow yang besar yang masuk di Saratoga, dan bahkan cost mereka pun di atas 1800. Bagus ya untuk Saratoga, oke. Bisa kita masukkan ke dalam watchlist. Berikutnya ada Era after breakdown di EMA 200. Ini agak berat karena udah sering dibilang juga ya, 480 kalau jebol akan terjadi panic sell. Jadi secara overall Era lebih ke arah sideways ya teman-teman ya gitu. Jadi mungkin kalau memang kebetulan kan IHSG kita minggu ini jelek, tapi kalau minggu depan IHSG kita potential rebound, maka bukan gak mungkin Era balik ke atas 460 ke atas. Tapi kalau dalam minggu depan Eranya gak mampu kembali ya ke atas 460-an plus, maka ada kemungkinan dia bearish continuation menuju ke next support
banyak lah, ada 44 ya, 440 dan endingnya ke 400. Karena dia habis breakdown, uji gagal, nanti turun ke bawah. Ya, itu sinyal yang kurang bagus untuk Era. Jadi katalisa belum ada, ya kita harus hati-hati. Berikutnya juga ada MDKA. MDK juga sama, agak serem ya. Banyak yang nanya juga, MDK boleh sero ke? Agak serem. Karena memang kalau kita lihat monthly weekly-nya MDK kan naiknya udah signifikan, dan di weekly-nya ini agak bahaya ya. Kalau dia valid jebol 2900 sampai 2850, teman-teman, dia weekly-nya confirm bearish continuation, dia breakdown EMA 200, which is itu sangat jelek ya, dan bukan nggak mungkin ya, dia akan continuation after breakdown, retest, continuation. Dan kalau kayak gitu turunnya masih bisa lanjut lebih dalam. Jadi hati-hati. Tapi kalau nanti tonton lihat ada demand kuat banget untuk nahan di area sini, maka bisa banget untuk naik. Ya. Berikutnya untuk aman saya no comment ya, volumenya kecil banget. Nextnya buka juga masih dalam posisi sideways ya. Sebenarnya kalau kita kaitkan buka, beli dan juga goto, sebenarnya harusnya dapat katalis positif dari TikTok Shop yang dilarang seharusnya. Cuman memang pemberlakuan ini secara kinerja baru akan berdampak di kuartal 3, di kuartal 4 bahkan, yang mana kuartal 4, kuartal tahunan baru di repost itu tahun depan gitu ya, mungkin di bulan Maret atau April. Jadi untuk melihat hasilnya tuh masih setengah tahun lagi ya, masih cukup lama teman-teman, sehingga belum ada sinyal pasti ya. Mungkin kalau short trade masih oke lah, trading pendek. Tapi kalau kita lihat weekly, monthly, memang untuk buka sendiri masih dalam range yang sideways. Tapi dari kemarin sih buka selalu kuat di atas 200 ya. Jadi mungkin kalau Anda mau swing trade di atas 200, saya rasa masih oke aja. PTMP chart per bulannya membentuk cup and handle. Chart per bulan. Waduh, ini juga chartnya baru 7 candle ya. Jadi enggak, ya ini bisa disebut rounding, betul. Tapi cup and handle terlalu jauh. Ya, datanya terlalu jauh. Terlalu sedikit. Gitu. Ini chart daily-nya ya, Anda bisa sebut ini cup and handle juga ya. Cup, terus dia nanti ada handle, dia breakout ya. Breakout-nya itu ada di sini, masih sama. Ya, kurang lebih breakout-nya ada di 178 sampai 180-an ke atas. Ya, untuk PTMP target ya di 200 kan. Kalau dia bisa break. Tapi balik lagi ya, PTMP chartnya agak random. Jadi buat yang mau entry di sini ya harus hafal banget polanya gimana. Oke, berikutnya ada base ya. Base kemarin Becky beli di nego 196, apa itu pertanda bagus? Ya kita sebenarnya harus cek dulu ya. Belinya oke, 1 juta lot. Balik lagi kalau nego sebenarnya lebih ke pindah tangan aja. Cuma memang ketika ada emiten yang mau beli di harga, atau bandar atau siapapun mau beli dalam jumlah banyak di harga 196, maka memang dia yakin ya, setidaknya si base akan lebih di atas itu. Cuman masalah waktunya yang mungkin kita nggak bisa predik. Secara overall juga base perusahaan yang masih oke aja ya, perusahaan yang masih fine aja gitu ya. Ya meskipun memang properti belum ada katalis, tapi masih oke gitu. Terakhir dia masih sustain di atas EMA 200, dan ini jadi sinyal bagus untuk base gitu ya. Jadi secara teknikal memang di 150 tuh jadi strong support dia. Ketika dia jebol itu bye akan kembali sideways mungkin dalam waktu yang lebih panjang lagi. FKTR belum ada katalis lagi. Ini memang emitennya di maintain ya, volumenya juga di maintain. Kalau beli emiten gini tunggu dia break aja teman-teman ya, tunggu dia break aja. Coba saya cek ya, harusnya KI masih megang ya tuh, tapi belum masif akunnya ya. Masih KI, cuman ya memang harganya masih di maintain karena liquid ya. Liquid market cap-nya juga lumayan gede, jadi ya memang gak sembarangan lah untuk bisa digerakin. Nextnya ada MIDI, masih mencoba untuk valid break di 490-an, meskipun
beberapa minggu terakhir sempat udah valid ya, break naik, cuman memang dengan kondisi market yang terkoreksi masih butuh validitas, dan ya dia lagi bentuk pattern kecil. Ini sebenarnya kalau asumsi market bullish ini bagus ya, dan kita boleh spec buy sebenarnya ya, karena dia buat handle tadi. Buat yang nanya kapan handle, dia lagi buat handle, dia lagi buat flag di sini, bullish flag, dimana kalau bullish flag ini bisa ditembus dengan volume maka dia continuation dan valid break. Jadi saya jujur optimis kalau market nggak demam-demam, MIDI bisa valid di atas 500 lagi. Tapi memang butuh validasi, dan ya kita tahu MIDI sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Yang ketujuh MIDI baru coba break gitu, dan ya ini pun belum tentu valid break atau enggak, karena kalau gagal lagi dia bakal nge-swing lagi ke bawah. Ya itu yang pola MIDI yang lumayan sering kita temukan ya. Jadi kalau kita tarik trend line, nah MIDI kayak gini arahnya. Bukan gak mungkin turun dulu dia, baru nanti coba lagi yang ke-8. Jadi ini butuh validasi, teman-teman bisa saling cross check ya. Current trading ya mungkin ada di 450 ya. 450 jadi batas untuk swing, atau paling pendek 460 ya, swing low terakhir untuk MIDI. Trend daily-nya oke, cuman dengan asumsi marketnya nggak kenapa-napa, harusnya arahnya masih ke atas dulu, nggak PHP. Berikutnya ada Cevin. Untuk Cevin juga ini masih technical rebound aja ya. Saya nggak bilang Cevin jelek, tapi memang rotasi sektor di bidang otomotif dan related ini memang membuat emiten-emiten ini akan terkoreksi. Cuman saya pribadi jujur masih optimis untuk otomotif dan related di kuartal 3, kuartal 4. Ya mungkin bisa dibilang puncaknya di tahun ini. Mungkin tahun depan akan mulai penurunan, mulai fall off, tapi harusnya outlooknya masih bagus. Nah, cuman karena memang pelaporan Q3 ya. Kuartal 3 kan berarti Juli, Agustus, September. Itu kan biasa rilis di bulan Oktober akhir sampai November awal. Jadi ya mungkin mulai mendekati akhir bulan. Nah, dengan Anda yakin kalau otomotif masih bagus, Anda bisa cek-cek ya. Misalnya kayak auto, contoh ya, auto misalnya. Auto ini kan konsisten ya. Terus juga ada misalnya let's say ada GJTL misalnya. Ini kan mereka masih konsisten. Kalau GJTL enggak lah ya, dia agak sedikit serem chartnya. Misalnya nanti ada Iman, misalnya ada Dharma. Ini kan memang emiten-emiten yang kelihatan nunggu Q3 rilis. Dan ya saya optimis Q3 harusnya better. Gitu. Ya mungkin ini jadi sektor watchlist juga ya. Kita prepare dulu, beli dari sekarang menurut saya boleh-boleh aja. Ya dengan asumsi Anda yakin kalau otomotif bisa bangkit, termasuk Cevin dan kawan-kawan. Untuk Elsa harga minyak masih naik banget, ini masih jadi katalis ya. Untuk Elsa, untuk Medco gitu ya, karena momentum sektoralnya ada, dan memang dari kemarin ya beberapa bulan terakhir kita juga banyak profit di emiten EBT dan juga migas ya dalam beberapa bulan terakhir. Jadi Elsa juga dia confirm break cupnya yang lebar ya, harusnya confirm gitu ya dengan batas 400. Target swingnya sebenarnya masih panjang, even dia lagi buat handle juga di sini. Ya, maka sebenarnya targetnya Elsa ini cukup panjang, long run. Tapi memang tipikal Elsa, tipikal yang slowly ya, gitu ya, slow emiten. Jadi memang ya pergerakannya tuh nggak bisa cepat-cepat teman-teman ya. Pergerakan Elsa tuh memang nggak bisa cepat-cepat, cuman arahnya tuh ke atas, gitu. Jadi buat teman-teman yang mau di Elsa ya boleh juga ya untuk swing, gitu ya. Untuk swing itu moodnya masih bagus, ya, moodnya masih bagus. Energi juga ini akan related ya dengan pergerakan Elsa dan Medco ya. Buat teman-teman yang suka di emiten Bakri ini juga boleh. Kemarin dia udah valid break untuk konsolidasi di 2526 ya. Jadi saya rasa asal dia masih konsisten di atas angka ini masih bagus, arahnya masih ke atas dan masih akan potensial uji lagi ke 300. Karena after di 2526 resistennya ya, nextnya itu di 300. Resisten penting. Nah, ini kan udah capai target, lagi terkoreksi. Kemungkinan akan konsolidasi, baru nanti coba break lagi. Dan pastikan ketika dia break, volumenya juga confirm ya di sini. Ya, ini bagus lah, ini satu sektor yang sama dan momentumnya masih ada. Cuman memang seminggu 2 minggu terakhir ya kita kan lagi sideways, lagi terkoreksi. Jadi memang chartnya tuh masih berat lah. Untuk Hill agak no comment karena ini retailnya sedikit partisipan. Jadi pergerakan harga sahamnya sangat
katrol oleh market makernya sendiri. Secara tren masih non trending ya sejak Mei 2023 yang lalu. Trading range lebar di 2300, 2400 sampai 3000-an ke atas. Jebol support bawah ya maka akan selesai ya, akan selesai. Atau kalau dia memang history repeat itself, dia akan coba uji lagi ke 3000 ke atas. Tapi jujur Hill terlalu random, terlalu spekulatif saya rasa untuk Anda mau coba buy. Tapi kalau mau beli silahkan ya. Kalau pakai MNC nggak usah takut, Anda beli setting pakai MNC pasti kejual. Jadi ketika cut loss pun nggak nyangkut ya, karena sekuritasnya antreannya paling cepat, prosesnya cepat, nggak pernah reject, nggak pernah nge-lag, itu aman gitu ya. Pasang aja stop loss di 2350, udah selesai ya. Itu untuk si Hill. Cuma memang saya nggak rekomen ya, maksudnya kalau Anda nggak paham polanya Hill, saran saya cari emiten lain nggak apa-apa sih gitu. Next ada gula juga chartnya masih agak random. Saya nggak tahu kenapa kalian suka chart emiten kayak gini ya, karena jujur banyak emiten yang kadang saya nggak pantau pola, karena ya saya juga udah profit bolak-balik aja Medco, PGO, Medco, Elsa. Jadi kadang trading saya itu cuman muter-muter aja, Pani, cuman muter-muter di situ-situ aja. Nah, tapi kalau teman-teman punya polanya, udah kenal polanya si gula, fine-fine aja. Secara teknikal major masih non trending ya. Ini kelihatan major weekly, monthly, daily non trending. Meskipun memang non trendingnya dalam range yang lebar ya. Ini yang agak bahaya, karena kalau non trending atau sideways di time frame yang lebar terlalu fluktuatif, salah entry dikit agak lumayan fatal ya, agak lumayan fatal. Cuman memang untuk gula jangka pendek dia kan mencoba sustain di atas SMA 200 ya, which is SMA 200 itu sekarang ada di 340, 330. Jadi menurut saya ini bisa jadi batas swing trade pendek kita. As long as dia confirm di atas ini, maka menurut saya masih potensial naik ke atas ya. Itu untuk gula. Oke. Next saham satu. Nah ini juga fun fact ya. Karena market seminggu 2 minggu ke belakang lagi terkoreksi, banyak emiten-emiten yang dari 50 ini mulai bangkit. Ya ini sebenarnya jadi sinyal yang gak bagus. Kenapa? Karena saking market udah nggak tahu lagi mau goreng sama apa. Karena banking kan juga lagi terkoreksi ya. BBCA, BBRI ya, berbanding terbalik mungkin dengan BBNI dan BMRI ya. Dia gantian yang rotasi naik. Cuman memang banyak emiten-emiten kayak DU, FUTR ya, ya salah satunya ada satu yang berhasil narik. Nah satu ini kan di bidang properti gitu ya. Saya nggak tahu apakah dia ketarik oleh Pani atau gimana, cuman memang kenaikannya satu ini lumayan rame lah ya, lumayan rame dalam artian untuk fast trade oke gitu ya. Untuk kita yang modal nggak sampai besar-besar banget masuk di sini tuh masih oke. Broker summary nggak usah dicek karena mostly banyak crossingan ya, banyak broker-broker zombie juga. Jadi kita fokus buy technical aja. Secara technical pendek kalau kita ngacu ada classic support tuh di 7574. Cuman nggak mungkin kan kita trading di 87, stop loss di 75, 74. Itu cut loss-nya dalam banget, bisa 20%. Dan itu nggak relevan gitu. Jadi memang posisi entry ya Anda nggak boleh kejar pada saat candle lagi naik ya, karena di sini juga kan 79 sampai 80-an. Nah, kalau mau stop loss pendek, misalnya nih Anda tunggu koreksi besok Senin, antri di bawah 85 misalnya atau dekat-dekat 80, stop lossnya di 80.79. Jadi better Anda antri bawah ya, dengan stop loss tadi yang udah saya jabarkan di 80.79. Ya, masih oke. Ini emiten-emiten gorengan ya. Kalau Anda suka scalper boleh ya, di saham-saham itu nggak masalah. Strategi buy waran untuk Inet. Kuncinya ialah Anda harus kenali dulu induknya seperti apa polanya dan arah induknya jelas kemana. Langkah kedua Anda hitung valuasi warannya dan juga cek apakah terjadi diskresi atau enggak. Nah, yang saya jabarkan tadi itu sebenarnya sudah sering saya bahas di webinar waran 1 hari full day. Jadi memang ilmu-ilmu untuk analisa waran itu udah saya jelasin lebih detail ya teman-teman ya, itu pada webinar. Cuma memang webinarnya belum open lagi. Mungkin tahun depan batch 2-nya
gitu. Jadi mungkin buat teman-teman alumni webinar Waran tahu apa yang harus teman-teman lakuin di Inetway, tapi saya nggak bisa explore banyak karena jangan sampai terjebak di Waran. Paling pesan saya itu aja ya, cuman saya kasih kunci. Mostly hampir semua waran geraknya sejalan. Jadi ketika induknya naik maka warannya juga naik, ketika induknya turun maka warannya juga turun. Jadi geraknya itu senada ya, searah. So paling itu dulu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. So sekali lagi thank you. Jujur ya, dari pertanyaan teman-teman tadi masih banyak banget emiten-emiten yang oke ya. Swing trade, day trade, itu emiten-emiten yang tadi teman-teman request itu bagus-bagus gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir, saya rasa teman-teman juga tahu jawabannya, teman-teman bisa trade. Dan tentunya disclaimer on, analisa lagi sebelum jual dan beli. So saya rasa cukup, thank you. Buat teman-teman yang mau join komunitas gratis kita, rekomendasi gratis kita, follow semua sosial media kita, informasinya saya akan jabarkan di sana. Ya, saya Om Silent pamit undur diri. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.